Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Endah Ratna Komala akan menemani Anda dalam program KPID News edisi 25 untuk membawakan berita-berita terkini. Berikut berita selengkapnya. Di tengah perkembangan masyarakat, KPID Jawa Barat berupaya meningkatkan kualitas penyiaran dengan menggelar rapat kerja tahun 2024. Berikut informasi selengkapnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas penyiaran di tengah dinamika politik dan perkembangan masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menggelar rapat kerja tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 28 Februari 2024 di Hotel Lidolek Resort Bogor. Acara ini dihadiri oleh komisioner dan staf KPID Jawa Barat serta beberapa stakeholder penyiaran seperti PRSSNI, ATSDI, ATVSI, CRKI, dan ARSSLI. Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat memaparkan 9 isu strategis yang akan diprioritaskan pada tahun 2024. 9 isu ini merupakan hasil dari kajian, penelitian, dan dari banyak masukan. Program yang kemudian itu hasil dari penelitian dan hasil dari masukan. Tak hanya Adiana, koordinator bidang kelembagaan, bidang isi siaran, dan bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran atau PS2P juga turut menyampaikan program kerjanya. Melalui rapat kerja inilah penjelasan mengenai program kerja dan 9 isu prioritas KPID Jawa Barat tahun 2024 dapat tersampaikan dan dapat menjadi ajang bertukar pikiran serta masukan guna menuju KPID Jawa Barat yang lebih baik dan dunia penyiaran yang berkualitas. Tak hanya rapat kerja, KPID Jawa Barat juga menggelar ekspos penelitian dan survei persepsi kualitas siaran agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas isi siaran. KPID Jawa Barat mengadakan kegiatan ekspos hasil survei persepsi kualitas siaran di wilayah Bandung Raya. Acara ini diadakan pada tanggal 28 Februari tahun 2024. Dan dihadiri oleh para komisioner, staf KPID Jawa Barat, serta beberapa pemangku kepentingan dalam industri penyiaran. Salah satu temuan menarik yang diungkap dalam survei ini menunjukkan preferensi masyarakat di wilayah Bandung Raya lebih menyukai tayangan religi, kuis, dan berita. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan pentingnya hasil riset ini sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas isi siaran. Perwakilan organisasi seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia hingga radio lokal turut serta dalam kegiatan ini, menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya KPID Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas siaran. Dengan demikian, ekspos survei kualitas siaran yang digelar oleh KPID Jawa Barat bukan hanya menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas siaran, tetapi juga menjadi panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkontribusi dalam memajukan industri penyiaran di wilayah Jawa Barat. Terkait survei, Asosiasi Penyiaran menyambut positif dan menyampaikan harapan agar survei dapat didukung oleh pemerintah. Berikut tanggapan dari Eris Munandar selaku Ketua ATSDI. Asosiasi Penyiaran menanggap positif kegiatan survei yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat. Salah satu yang mereka soroti dari hasil penelitian survei persepsi kualitas siaran televisi dan radio adalah mengenai terpotretnya kepemirsaan yang berkualitas serta preferensi dalam memilih program tayangan. Asosiasi Penyiaran mengetuk hati pemerintah untuk dapat mengetahui potret terbaru mengenai penyiaran. Salah satunya dengan cara mengasosiasikan anggaran agar survei serupa dapat dilakukan secara rutin. Hal ini disampaikan oleh Eris Munandar selaku Ketua Umum ATSDI. Ada formula yang seperti ini gitu kan ya, minimal kalau angka hasil survei survei ini X rupiah, saya pikir kalau 500 juta 1 miliar 1 tahun per bulan
Itu angka yang kecil gitu kan untuk 468 lembaga penyiaran di Jawa Barat. Gitu kan. Jadi negara harus hadir, provinsi harus hadir. Nah, itu ketua. Iya, nanti untuk per bulan. Untuk per bulan. Untuk provinsi harus hadir, negara harus hadir, provinsi untuk hadir. Untuk 1 miliar digelontorkan ke KPID untuk survei ini setiap bulan sehingga enak gitu kan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah pesan yang satu ini, kami akan kembali. I have a fiance waiting for me at a hotel who's going to be crushed when he finds out what I did. 이사로 승진시켜주지. 네, 어딜 가도. क्या तुम्हें लगता है हम सही कर रहे हैं? Pemirsa, berita selanjutnya, Komisioner KPID Jawa Barat, Saifur Rahman, menggugat Undang-Undang Penyiaran, yakni meminta Mahkamah Konstitusi putuskan masa jabatan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi 5 tahun. Berikut informasinya untuk Anda. Memasuki 3 tahun masa jabatan, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Saifur Rahman mengajukan permohonan uji material kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Atas permohonan tersebut, pada Jumat 24 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pemeriksaan pendahuluan terkait Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI pusat dan KPI daerah 3 tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya. 2. Memprioritaskan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan akuo yang dimohonkan pemohon dalam rangka memberikan perlindungan hak konstitusional kepada pemohon untuk menghindari adanya kerugian konstitusional yang akan dialami. 3. Memerintahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunda pemberhentian pemohon sampai dengan adanya putusan atas perkara akuo. 4. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menunda proses seleksi anggota KPID Provinsi Jawa Barat sampai dengan adanya putusan atas perkara akuo. Proses gugatan ini berhasil menarik perhatian beberapa mahasiswa, dan bagaimana tanggapan dari mereka? Berikut cuplikannya. Ya, saya sendiri menyetujui apabila KPI itu masa jabatannya diperpanjang menjadi 5 tahun agar program kerja yang sudah direncanakan oleh KPI itu bisa berjalan sampai tuntas dan juga bisa berjalan dengan optimal ya dibandingkan mungkin apabila masa jabatannya cuma 3 tahun. Saya setuju, cuman hati-hati saja karena permohonan uji material ini tuh bisa dikabulkan dan juga tidak bisa dikabulkan. Jika dikabulkan mungkin masih adanya sifat keadilan, dan jika tidak dikabulkan maka akan menimbulkan sifat diskriminatif. Saya sebagai mahasiswa sangat setuju karena semua lembaga negara harus diperlakukan dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Sebelumnya, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Saifur Rahman, mengajukan permohonan uji material kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Atas permohonan tersebut, pada Jumat 24 Februari tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pemeriksaan pendahuluan terkait Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua, anggota KPI pusat dan KPI daerah yakni 3 tahun,
dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pemirsa, buku adalah jendela ilmu, maka dari itu sepatutnya membaca adalah kegiatan yang rutin dilakukan. Nah, jika Anda tertarik dengan dunia psikologi, maka buku Double Personality akan memperkaya pemahaman Anda dan menjadi salah satu referensi bacaan tentang psikologi. Berikut resensi buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Anissa Intan, mahasiswa Universitas Islam Bandung sebagai salah satu peserta pagar 25. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resensi buku Double Personality karya Sutrisno. Double personality atau kepribadian ganda merupakan gangguan psikologis di mana seseorang memiliki 2 pribadi atau lebih yang ada pada diri mereka. Buku ini menggali tema kompleks dari kepribadian ganda, sebuah fenomena psikologis yang menarik perhatian banyak orang. Dalam buku ini, Sutrisno membahas aspek-aspek yang terkait dengan kepribadian ganda secara rinci, mulai dari penyebab, gejala, hingga strategi penanganan. Ia menggambarkan secara detail bagaimana individu yang mengalami kondisi ini dapat memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda, yang seringkali seseorang tidak menyadari perubahan-perubahan tersebut. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuan penulis untuk menguraikan konsep yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca non-ahli. Dia menggunakan contoh-contoh kasus dan ilustrasi yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi ini. Namun, kelemahan utama dari buku ini adalah kurangnya informasi tentang pendekatan ilmiah dan penelitian yang mendukung klaim-klaim yang dia tulis. Meski begitu, buku ini memberikan pemahaman yang baik tentang fenomena kepribadian ganda. Pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam mungkin merasa kurang puas dengan tingkat analisis yang disediakan. Namun, secara keseluruhan, buku ini adalah sebuah buku yang memberikan wawasan yang berharga tentang fenomena psikologis yang menarik. Meski begitu, pembaca diharapkan untuk menyeimbangkan informasi yang disajikan dengan mencari sumber-sumber tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, itulah resensi buku Double Personality karya Sutrisno. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami apa itu double personality dan tertarik untuk membaca buku ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun team building tidak hanya dapat dilakukan dalam ruangan, tetapi juga dapat dilakukan dengan berkegiatan alam seperti rafting. Tak hanya menciptakan kekompakan tim, rafting juga memberi pengalaman seru dan menyenangkan, seperti cuplikan berikut ini. Dan ini adalah satu kegiatan luar ya yang diperuntukkan untuk menguatkan soliditas dan kekompakan. Kira-kira begitu. Coba lihat. Body rafting atau arung jerak menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus menantang bagi para wisatawan. Selama menyusuri arus sungai, para wisatawan akan disuguhi dengan keindahan alam yang masih asri dan indah, yang tentunya akan semakin menyejukkan mata para wisatawan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk membangun kekompakan tim, karena saat melakukan aktivitas ini perlu adanya pemimpin yang mengarahkan dan dibutuhkan kekompakan dari seluruh tim. Kalau tidak begitu, perahu karet yang ditumpangi akan tenggelam dan para wisatawan bisa tenggelam atau lepas dari perahu karet. Ibarat sebuah organisasi, jika tidak ada pemimpin dan gotong royong di dalamnya, maka sebuah organisasi tidak akan berhasil dalam mencapai suatu tujuan. Bukan hanya itu, wisata asyik ini juga sekaligus menjadi pilihan refreshing bagi para karyawan, agar nantinya para karyawan memiliki kinerja yang lebih baik saat kembali bekerja.
Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini. Jangan lupa jika Anda melihat pelanggaran pada siaran TV atau radio, segera laporkan kepada KPID Jawa Barat melalui link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube KPID Jawa Barat. Atas nama rekan yang bertugas, saya Endah Ratna Komala mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.